Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan berikan tema Lost and Found. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di zaman Yesus di Palestina, gembala merupakan salah satu pekerjaan yang mungkin dianggap kurang atau hina. Tetapi pekerjaan ini sangat banyak dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Seorang gembala yang mungkin penghasilannya tidak terlalu besar atau miskin, punya 20-30 ekor domba. Tapi ada juga gembala yang kategorinya kaya, punya 200-300 domba. Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyebutkan ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Yang berarti gembala ini nggak kaya, juga nggak terlalu miskin. Pas-pasan. Nah, meskipun ia punya 100 ekor domba, gembala ini sangat memperhatikan domba-dombanya. Menghitung satu demi satu domba-dombanya. Ada domba yang gendut, ada domba yang kurus, kecil, bandel, nakal. Gembala ini tahu semuanya. Nah, Bapak Ibu, suatu kali ketika gembala ini menggembalakan dombanya, menuntun mereka ke padang rumput, menuntun mereka ke sumber mata air. Ada salah satu dombanya yang hilang, Bapak Ibu. Wah, gembalanya bagaimana tahu? Gembala ini tahu ketika mau mengembalikan domba-dombanya ini kembali ke kandang. Nah, kandang pada waktu itu, Bapak Ibu, tempatnya tidak seperti kandang domba sekarang ini. Kalau kandang domba sekarang ini kan berpetak-petak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kandang pada waktu itu disusun dari batu-batu, kemudian membentuk sebuah lingkaran. Nah, ada satu tempat yang tidak ditutup oleh batu, yang besarnya itu hampir seperti tubuh gembala. Nah, ini adalah pintu keluar masuk bagi domba-domba. Dan setiap malam, gembala itu akan duduk, tidur di tepat pintu keluar masuk ini. Jadi gembala itu bertugas juga sebagai pintu keluar masuk dari domba-domba. Nah, pada waktu gembala mengiring domba-dombanya untuk masuk kembali ke kandang, gembala hitung. 1, 2, 3, 4, seterusnya. Cuma 99, Bapak Ibu. Cuma ada 99 ekor domba. Ada satu domba yang hilang. Gembala yang sangat perhatian dengan domba-dombanya tahu siapa yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gembala kemudian meninggalkan yang 99 ekor itu di kandang. Lalu bagaimana siapa yang jaga domba-dombanya? Akhirnya mau nggak mau, gembala mungkin menyuruh orang lain untuk menjaga domba-dombanya sementara dia pergi. Nah, Bapak Ibu, ketika gembala ini pergi, hari sudah mulai malam. Tidak kunjung menemukan domba satu yang terhilang itu. Tapi gembala ini tidak mau menyerah. Gembala ini tetap mencari sambil memanggil si domba kecil yang hilang itu. Mencari ke sana kemari domba kecil ini sampai dapat, hingga pada akhirnya ada suara domba yang sangat lemah, tidak berdaya. Be, be. Sang gembala itu tahu, Bapak Ibu, ini adalah suara dombanya. Karena gembala ini sangat mengenal betul dombanya satu demi satu, bahkan suaranya pun gembala ini tahu. Kemudian gembala ini memastikan dengan memanggil lagi namanya. Dan betul itu adalah suara dari dombanya. Dombanya ada di sebuah lereng gunung yang terjal, kakinya tersangkut. Domba ini merintih kesakitan, kecapean, kebingungan,
tidak tahu harus berbuat apa. Domba ini sangat lemah, terbatas, mau manjat juga tidak mampu, tenaganya habis, sangat kelelahan Bapak Ibu. Akhirnya sang gembala berusaha untuk mendapatkan kembali. Di malam itu, gembala menuruni bukit, mencari dombanya, dan akhirnya mendapatkan. Lalu, gembala ini memeluk erat-erat dombanya, membawanya pulang, dan membalut luka-lukanya. Gembala tidak menyerah ketika mencari dan menyelamatkan domba kecil yang hilang ini. Gembala tidak berputus asa, dia tetap mau menemukan dombanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang ini mau mengajak kepada setiap pendengarnya untuk memandang kepada Tuhan Yesus sendiri, Sang Gembala Agung itu, di mana Ia rela datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu jiwa pun berharga di matanya. Dikatakan di ayat yang kita baca, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita merasa lelah, capek dengan situasi yang ada. Kita seperti domba kecil yang kehilangan harapan. Kita sepertinya tidak bisa melihat ada sukacita, kegembiraan hari-hari ini dengan adanya berita-berita yang berkembang, dengan adanya info-info yang bertebaran di media sosial kita. Berita kematian tak kunjung henti-hentinya. Kita lelah, capek dengan situasi ini. Kita tidak berdaya seperti domba kecil. Namun, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk terus memanggil nama kita untuk datang lagi kepadanya. Bapak Ibu, pada hari-hari ini kalau kita merasa capek, lelah, letih, dengarkan suara Tuhan, bisikan lembut Tuhan yang memanggil nama kita satu demi satu. Dia mengenal kita secara pribadi. Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita merasakan kembali dekapan kasih Tuhan? Maukah kita kembali untuk datang kepadanya, memohon kekuatan, memohon hikmat, perlindungan dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita yang merasa terhilang hari-hari ini boleh kembali mendengarkan dengan lembut suara dari Sang Gembala Agung itu. Mungkin saat ini kita sedang terlalu jauh daripadanya. Mungkin saat ini kita sedang terhilang. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Ia saat ini sedang menunggu kita. Maukah kita datang kembali kepadanya? Lost and found. Kita yang terhilang ditemukan kembali. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, hari-hari ini ya Tuhan, mungkin kami merasa letih, capek, lelah. Kami seperti domba kecil yang tidak berdaya, yang hilang. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami peka untuk mendengarkan suara-Mu yang memanggil lembut nama kami satu demi satu. Untuk kami boleh kembali kedekapan kasih Tuhan. Untuk kami boleh kembali merasakan hangatnya cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh kembali merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi semangat di dalam menjalani hari-hari yang sulit seperti ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keberadaan diri kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Di tengah pembatasan yang terjadi, biarlah kami boleh merasakan kuasa Tuhan yang tiada terbatas. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.